Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi 1 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim pagi ini surat Al-Maidah ayat 55. Al-Maidah ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
wa katabna alaihim fiha wa katabna ay faradna, dan kami tentukan, kami fardukan, kami wajibkan alaihim kepada mereka orang-orang Yahudi fiha ay Taurat, di dalam kitab Taurat, annan nafsa bin nafsi, annan nafsa sesungguhnya aituk talu, anan nafsa sesungguhnya menghilangkan nyawa, bin nafsi balasannya dengan nyawa, ai ida qatal taham, jika engkau menghilangkannya, membunuhnya, wal aina, dan menghilangkan mata, tufqa'u dengan cara diculek atau dicongkel, tebusannya balasannya bil aini dengan menghilangkan mata, wal anfa begitu juga menghilangkan hidung, yujda'u atau apa, hidungnya hilang gitu Pak ya, yujda'u dipancung, balasannya bil anfi dengan hidung pula, wal udhuna menghilangkan kuping, aituk ta'uk kupingnya dipotong, bil udhuni balasannya dengan menghilangkan kupingnya. Begitu juga wasinna dan menghilangkan gigi, tuqta'u ditanggalkan, bisini dengan menanggalkan gigi, wa fi qiraatin dan dalam satu bacaan birraf'i fil arba'ah, mulai dari wal aina, wal 1 2 3 4 ya. Wal aina tidak dibaca wal aina tapi wal ainu, wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi, wal udunu bil uduni, wasinnu bisin, wa fi qiraatin. Ini sebagian qiraat, mungkin qiraatnya Ibnu Katsir, mungkin qiraatnya Ahmad bin Hambal. Wal juruha dan melukai, kisosun bil wajhaini, kisosun balasannya ada kisos. Nah ini ayat 55 dari surat Al-Maidah, ini dilihat dari redaksinya wa ini huruf atop. Huruf atop ini berarti apa, masih menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya di dalam kitab Taurat, di samping petunjuk bagi orang-orang Yahudi, petunjuk bagi orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, yaitu kaumnya Nabi Musa yang iman kepada nabinya. Di dalam kitab Taurat, karena di situ ada petunjuk dan cahaya bagi mereka orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah lewat Nabi Musa, karena di dalam kitab Taurat ada beberapa hukum yang para nabi, para ulama mereka, para pendeta mereka memberikan hukum berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya wa katabna alaihim fiha, Allah menentukan kepada mereka, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana, yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana gimana?
Anan nafsa bin nafsi, kalau dia menghilangkan nyawa balasannya harus dibunuh. Jadi orang membunuh balasannya harus dibunuh. Di dalam kitab Taurat seperti itu. Begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran juga seperti itu. Karena apa? Begitulah Allah menghargai jiwa manusia. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong nyawa itu mahal harganya. Nyawa itu mahal harganya. Karena apa? Nyawa ini adalah apa? Yas'alunaka 'anil ruh. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh ini urusan Allah. Manusia yang sepintar apapun tidak akan bisa membuat nyawa. Boleh manusia, orang yang pintar, ya, negara-negara yang canggih bisa membuat apa manusia persis, ya, umpamanya orang membuat patungnya Pak siapa, Pak Jaini umpamanya, meninggal membuat patungnya Pak Jaini, tapi membuat nyawanya Pak Jaini nggak akan mampu. Membuat patungnya Soekarno di apa bandara bisa persis, tapi tidak bisa membuat nyawa. Makanya nyawa itu mahal harganya. Itulah bedanya dengan makhluk yang lain. Anan nafsa bin nafsi, kalau kalian menghilangkan nyawa seorang, balasannya adalah apa? Nyawa. Berarti orang membunuh manusia kalau mereka masih hidup, itu berarti seakan-akan dia seperti mayit yang berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Jadi kalau di dalam ilmu fikih, ya, kalau dalam ilmu fikih lihat gitu ya, kalau ada orang membunuh manusia dilihat karena al-qatlu salah satu adlubin. Pembunuhan ada 3 macam. Yang pertama amdu mahdin, amdu sengaja, mahdin murni. Berarti apa? Memang murni sengaja dia membunuh, atau dikatakan pembunuhan yang direncanakan. Memang niat betul-betul orang itu mati dibunuh karena betul-betul direncanakan, betul niat dibunuh, murni dibunuh. Nah, itu balasannya apa? Balasannya harus dibunuh kalau ahli warisnya tidak memaafkan. Kalau ahli warisnya melaporkan terhadap yang berwajib, minta apa? Minta dihukum, minta diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau dalam hukum Islam yang berlaku apa? Karena mereka membunuh, hukumannya harus dibunuh. Tapi kalau ahli warisnya, mungkin bapaknya, mayoritas apa memberikan maaf. Kalau memberikan maaf harus apa? Kemudian apa? Yaudah saya maafin, tapi harus membayar ganti rugi. Membayar ganti rugi, denda. Dendanya berapa, Pak? 100 ekor unta. 100 ekor unta. 1 ekor sapi aja mahal, Pak ya. 1 ekor berapa, Pak Sis? Sekarang sapi buat korban ada 25? Enggak ada. Kalau unta, kalau kita lihat kan berapa kali lipat daripada sapi. Ada yang 50 juta, ada yang unta super sampai 100 juta. 50 juta kali 100 berapa? Banyak. 5 miliar. No, satu nyawa dihargai 5 miliar. Itu kalau harganya 150 juta. Kalau harganya 100 juta, 1 triliun.
Karena apa? Begitu mahal harganya. Ini tujuannya apa? Meredam sikap kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama saudara. Jangan sampai melukai darah orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Amdu makdin, sengaja, murni dia apa? Sengaja apa? Memang murni membunuh. Itu hukumannya harus apa? Dihukum mati kalau dalam hukum Islam. Kalau hukum negara apa? Hukum agama, hukum mati. Kalau keluarga minta hukum mati. Mungkin kalau apa? Dilihat dari kronologinya, dilihat dari kematiannya. Lah, murni sengaja membunuh ini dengan apa? Mungkin apa? Dengan senjata tajam. Kalau enggak dengan senjata tajam, mungkin dengan hal-hal yang umumnya bisa menghilangkan nyawa seorang. Mungkin enggak pakai senjata tajam, tapi dikasih racun. Sengaja diminumin racun. Ya, dipanggil ke rumah, Pak, silakan Pak, kopinya diminum. Setelah diminum 5 menit kemudian mati. Karena apa? Yang diminum bukan kopi bikinan Pak Junjung, tapi yang dibikin racun buatan siapa? Yang diminum racun. Atau cara membunuhnya tidak dengan senjata tajam, tidak dengan racun, ya dengan hal-hal yang lain, tapi sengaja bunuh. Contoh umpamanya kita lagi apa? Duduk di lantai 11 umpamanya, lagi di apartemen, sengaja dia apa? Didorong. Itu berarti sengaja membunuh. Kita lagi lewat, namanya teman diajak jalan-jalan di pinggir jalan raya, ada mobil truk lewat, didorong. Itu berarti sengaja membunuh. Jadi kasus-kasus seperti itu tujuannya apa? Agar kita jangan sampai menghilangkan nyawa saudara-saudara kita, baik mereka yang satu akidah maupun yang beda akidah, kecuali ada alasan yang khusus. Alasannya apa? Mungkin karena perang, mungkin karena kita membela diri, mungkin karena kita apa? Dikehendaki kematian kita oleh seorang, kemudian kita melawan. Itu beda lagi. Karena kita melawan. Kecuali kalau apa? Sengaja berkelahi, ya. Orang apa? Ada masalah, kemudian masalah tersebut tidak diselesaikan secara kekeluargaan, tapi diselesaikan secara kekuatan, ngajak berantem. Jadi ngajak berantem, saling menantang, ngajak berantem. Kalau terjadi sampai meninggal salah satunya, nah, al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam neraka. Yang masuk kategori al-qatil wal maqtul dalam hal tersebut adalah apa? Orang yang sengaja berkelahi, kemudian salah satunya meninggal, al-qatil wal maqtul finnar. Mereka yang terbunuh maupun yang membunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Lain halnya kalau kita dirampok, dibegal, atau akan dikehendaki kematian kita, kemudian kita melawan, membela diri, mempertahankan keselamatan kita, itu tidak kena hukum. Walaupun kemudian mereka meninggal, itu enggak kena hukum balas kematian, balas nyawa. Annan nafsa bin nafsi, jadi menghilangkan nyawa balasannya adalah menghilangkannya. Dalam keterangan yang lain, mungkin dia
ayat sebelumnya apa ya? Ayat sebelumnya Al-Maidah 32. Al-Maidah 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas, ya, tanpa ada kesalahan, mereka dibunuh, faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi apa? Dosanya seakan-akan dia membunuh manusia semuanya yang ada di bumi ini. Jadi orang membunuh orang satu itu dosanya seperti mereka membunuh manusia yang banyak. Di sini bukan hanya banyak, qatalan nasa jami'a. Jadi kalau ada orang membunuh satu orang di Tangerang, satu warga Tangerang dibunuh, itu seakan-akan dosanya mereka membunuh orang Tangerang seluruhnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membela, menyelamatkan satu nyawa orang, berarti seakan-akan mereka menyelamatkan nyawa manusia itu seluruhnya. Kembali lagi bahwa itu adalah apa? Himbauan, peringatan Allah terhadap sesama manusia, terhadap hambanya kita manusia, agar apa? Saling menjaga diri, baik diri kita maupun diri saudara kita, diri orang lain. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi orang yang memberikan kehidupan satu orang sama juga mereka memberikan kehidupan orang banyak. Merawat satu orang seakan-akan dia merawat orang banyak. Begitu juga sebaliknya, apabila dia menyengsarakan satu orang, seakan-akan menyengsarakan banyak orang. Kemudian yang kedua amdu mahdin. Yang kedua khata'u mahdin. Tadi yang pertama kan murni membunuh. Yang kedua khata'u mahdin. Membunuh tapi tidak sengaja. Sengaja. Contoh, kita lagi menembak burung, ya, nembak burung. Ternyata burung yang kita tembak, ya, di belakang sono ada orang naik manjat pohon kelapa. Burungnya ditembak tidak kena, pelurunya kena orang yang manjat kelapa. Itu namanya khata'u mahdin, tidak sengaja membunuh, gitu. Tidak sengaja. Kalau seperti ini hukumannya tidak boleh dibunuh. Karena apa? Dia tidak sengaja dibunuh. Ya, makanya itu istilahnya apa? Hukumannya denda. Dendanya sama kayak berat. Hukumannya apa? Dendanya ringan. Dendanya agak ringan, tidak seperti yang pertama tadi. Yang ketiga amdu khotoin. Jadi sepertinya dia sengaja, tapi tidak dengan sengaja, tapi tidak sengaja membunuh. Dia membunuh memukul, tapi dengan pukulan yang dia tidak bermaksud untuk bunuh. Contoh, Pak Jenny mukul Pak Azizan, mukul Pak Azizan pakai pakai sapu lidi, sampai ajalnya baru dipukul sampai sapu lidi meninggal umpamanya.
Kan itu tidak umumnya, tidak lazimnya. Masa orang dipukul pakai apa? Pakai sapu lidi mati. Nah. Pakai sapu lidi mati. Kalau laler nyamuk wajar dipukul pakai sapu mati. Masa ini orang? Nah, mungkin pas apa? Pas ajalnya, barengan dengan ajalnya ada benda yang apa mengenai dia, pas malaikat Israel mencabut orang itu. Nah, itu tidak dihukum mati. Hanya dihukum denda. Wal aina bil aini. Nah, ini namanya apa? Wal aina bil aini. Kalau ada orang melukai orang lain, yang dilukai apa? Matanya. Balasannya namanya Pak, hukum kisos ini apa? Balasan yang sesuai dan setimpal. Dia menghilangkan nyawa, balasannya harus dibunuh. Dia melukai, menghilangkan mata orang, kemudian hukumannya apa? Matanya harus dihilangkan. Matanya sampai buta. Matanya orang itu membutakan mata orang. Mungkin matanya itu buta karena apa? Karena diculek, atau karena siapa teman? Pakai ketapel atau pakai panah. Itu balasannya ya seperti itu. Wal angfa bil angfi, hidungnya. Wal uduna bil uduni, wasinna bisinni. Jadi anggota tubuh, apabila dia melukai, menghilangkan anggota tubuh orang lain, itu balasannya anggota tubuh dia harus diberikan pelajaran seperti itu. Nah, hal tersebut, keterangan tersebut terdapat dalam kitab Taurat. Terdapat dalam kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa, nabi-nabi yang lain yang menyampaikan hukuman tersebut terhadap umatnya Bani Israel pada saat itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wal juruha, melukai, kisosun, ada kisos. Yang dilukai yang mana? Jadi keterangan tersebut, Allah melarang melukai jiwa manusia. Allah melarang melukai jiwa manusia, jiwanya manusia, badannya manusia, bukan hanya nyawanya, badan manusia pun sampai diberikan perlindungan seperti itu. Jangan melukai saudaramu. Istilahnya apa? Jangan meneteskan darah saudaramu sedikit pun. Karena apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah memberikan kemuliaan kepada anak manusia. Di sini bukan walaqad karramna alal mu'minina. Allah memuliakan kepada orang-orang Islam, orang yang beriman, tapi bani Adam, anak manusia, mereka muslim maupun non muslim, mereka beriman atau tidak beriman, mereka orang soleh maupun orang jahat, itu dengan alasan yang mereka tidak salah secara hukum, kemudian kita lukai. Agama melarang. Wal juruha, begitu juga melukai. Yang dilukai apanya? Badan manusia. Kisosun, ada balasan, ada kisosnya. Dalam ayat sebelumnya, termasuk yang terkandung dalam kitab Taurat, itu tentang hukum rajam. Kemudian hukum rajam kemarin ya, warrajmi wa ghairiha. Kemudian pencurian, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, hukum pencuri
itu dipotong tangannya gitu ya. Idza amkana kal yadi war rijli wal zakari wa nahwi dzalika wa ma la yumkinu fil hukuma. Wa hadzal hukmi, ini hukum yang ada dalam kitab Taurat. Wa in kutiba alaihim, biarpun diwajibkan ditentukan terhadap mereka orang-orang Yahudi, fahuwa muqarrirun fi syar'ina, tapi hukum tersebut juga ditetapkan dalam syariat kita. Hukum-hukum seperti itu ada dalam kitab Taurat, di samping diwajibkan Allah menentukan terhadap orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa pada saat itu, fahuwa muqarrirun fi syar'ina, begitu juga hukum tersebut ditetapkan kepada kita. Nah, sekali lagi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hablum minan nas itu sama gitu. Baik terhadap orang yang jahat maupun orang yang soleh, baik terhadap orang yang beriman maupun orang yang beriman. Jadi sama terhadap semua makhluk, sebuah hamba Allah yang ada di muka bumi ini hukumnya sama, jangan sampai melukai mereka. Faman tasaddaqa, barang siapa, tasaddaqa ini apa? Memberikan maaf maksudnya. Waman, dan barang siapa, faman maka siapa tasaddaqa, memberikan sedekah, bi aibil kisos, bi an amkana min nafsihi. Jadi apabila orang yang menjadi korban ini memaafkan, yang menjadi korban ini memaafkan terhadap pelakunya, fawwa kafaratun lah, fawwa maka tasodak tersebut, melepaskan memberi maaf tersebut, kafaratun lah, sebagai pelebur dosa. Jadi orang yang memberikan maaf, kita lagi dilukai orang, kita lagi disakitin orang, kita lagi pokoknya dikerjain orang, didolimin orang, kemudian kita memaafkan. Wa anta'fu aqrabu lit taqwa. Jadi maaf yang kita berikan itu sebagai apa? Pelebur dosa, merontokkan, menghilangkan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kalau kita bisa, kalau kita ridho, kalau kita ikhlas. Tapi itu kan susah. Memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Minta maaf, Pak, maafin Pak ya. Nah, bilang iya. Bilang iya. Kadang yang kita minta maaf ya Pak, nggak menjawab sepatah kata pun. Kalau mereka tidak menjawab sepatah kata pun, berarti apa? Pemberian maaf yang diberikan dia kepada kita itu apa? Masih berat, masih belum ada kata pemberian maaf. Kalau seperti itu berarti apa? Kita masih ada masih ada tanggungan kesalahan terhadap saudara-saudara kita. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Jadi barang siapa yang melepaskan hukum kisos terhadap pelaku itu apa? Fahuwa kafaratun lahu, itu adalah sebagai penebus dosa, penggugur dosa. 5 atahu wa man lam yahkum bima anzalallah, waman, dan siapa orang lam yahkum yang tidak mengambil hukum, memberikan hukum, melaksanakan hukum, bima anzalallahu, dengan apa yang sudah Allah turunkan,
fil qisosi wa ghairihi, di dalam hal hukum kisos dan selainnya, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu termasuk adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kemarin ayat yang sebelumnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka adalah masuk kategori orang kafir. Kemarin penjelasannya sudah kita sampaikan, karena itu ada asbabun nuzulnya, Yang kedua ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Zalim berarti apa? Dia termasuk orang yang berbuat aniaya. Hukum Allah, jangan melukai orang, ternyata mereka melukai orang. Jangan membunuh orang, ternyata mereka membunuh orang. Jangan menghilangkan hak orang lain, hak kemerdekaan, kebebasan orang lain, ternyata hak orang lain dirampas. Itu sama juga ada berbuat zalim. Itu bukan punya kita, tapi kita ambil, itu berarti berbuat zalim. Nah, itu semua sebagai apa? Sebagai masukan dan pelajaran buat kita, agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang senantiasa mendolimi terhadap saudara kita. Dalam ayat yang lain, dalam ayat-ayat yang lain, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha. Waman, dan siapa, yaktul, yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya tadi ada kaitannya dengan apa? Amdu makhdin, dia sengaja membunuh, menghilangkan nyawa seorang, sengaja. Fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahanam. Satu, balasannya dia diancam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, Allah marah. Kalau yang marah itu Allah, nah, seperti apa? Kalau yang marah Allah. Apabila kita, orang tua kita marah, saudara kita marah, tetangga kita marah, gambarannya seperti itu. Nah, ya, kalau kita, orang tua kita marah, waktu dulu kita masih kecil, orang tua marah bagaimana? Nggak bisa kita bayangkan seperti itu. Kalau ada saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang marah, bagaimana gambarannya? Tapi ini yang marah Allah. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah. Kemudian wa la'anahu, Allah mengutuk. Kemudian Allah mengancam di neraka. Kemudian Allah murka. Kemudian Allah melaknat. Yang ketiga, yang keempat, wa a'adda lahu adzaban adzima, Allah menyediakan siksa yang berat, siksa yang berat, siksa yang besar. Siksa di mana? Ada kalanya siksa di dunia, ada kalanya siksa di akhirat. Itu gambarannya apa? Agar kita jangan sampai melukai saudara kita, apalagi sampai menghilangkan nyawa saudara kita. Yeah. Kalau sekarang mungkin menggunakan secara fisik, boleh bilang mungkin nggak semuanya orang bisa itu. Cuma kalau misalkan sekarang kan ada namanya pembunuhan karakter atau melukai perasaan seseorang itu. Ya, ini pembahasannya adalah secara fisik, Pak ya, secara fisik. Secara fisik yang dibunuh itu nyawa. Lain kalau umpamanya membunuh karir orang,
membunuh membunuh usaha orang, ya. Itu sama juga dia berbuat berbuat masuk kategori berbuat dolim. Namun syaratnya orang yang membunuh dikenai hukuman dalam hukum fikih ada berapa syarat. Syaratnya wasara itu wujubil qatli antakuna balighon. Syaratnya orang yang membunuh itu syaratnya harus baligh. Berarti seandainya ada anak kecil membunuh, dia tidak kena hukum qisas. Makanya sekarang ada yang membunuh yang mempunyai kasus pidana di bawah umur gitu. Kalau di bawah umur, kalau dalam hukum fikih balighon, anak-anak SMP itu sudah balik belum, Pak? Sudah balik. Anak-anak SMP itu sudah balik. Tapi kalau makanya hukum Al-Quran dengan hukum pemerintah beda gitu, Pak, ya. Kalau dalam hukum Al-Quran, kalau yang membunuh itu belum balik berarti tidak kena hukum qisas. Misalnya wasaro itu jubil qisasi antakuna balighon, yang pertama balik. Yang kedua akilan, yang bunuh berakal. Berarti apa? La qisas fi majunin, ada orang gila kemudian tiba-tiba membawa senjata tajam membunuh tetangganya, dia nggak kena qisas. Namun kalau gilanya itu gila kemudian sembuh habis sembuh gila lagi, ya. Nah, itu ada nggak, Pak? Gilanya kumat-kumatan gitu, Pak, ya. Kadang gila kadang sembuh. Kalau lagi sembuh sih wah baik, orangnya itu baik, tapi kalau lagi kumat kalau seperti itu dia diqisas kalau sudah sembuh, dikenai hukuman kalau sudah sembuh. Terus karena disitu akilan, yang berakal. Orang gila kan akalnya hilang. Lain halnya dengan hilang akalnya karena mabuk. Hilang akalnya karena mabuk tidak masuk kategori. Umpamanya ada orang minum mengkonsumsi narkotika, hilang akalnya, tak terkendali, kemudian mengambil senjata tajam membunuh saudaranya, membunuh tangganya. Karena dia hilang akalnya karena mabuk. Dia tahu kalau itu barang yang memabukkan, kalau dia minum nanti akibatnya bermacam-macam, tetap kena hukum qisas. Lain halnya umpamanya Pak Jaini lagi main gitu ya, kemudian minum di gelas bumbung gede. Yang diminum itu dikira ya kayaknya minum sirup gitu, Pak, ya, tidak memabukkan. Ternyata yang diminum ini alkohol. Habis minum terus ngamuk, ngambil senjata tajam, istrinya dibunuh umpamanya. Ini kena hukum qisas, wajib dikenain hukuman ini. Karena apa? Nggak kena hukum qisas karena apa? Dia nggak tahu kalau yang diminum itu hal-hal yang memabukkan, menghilangkan akalnya. Karena apa? Makanya dari hukum banyak ditinjau dari segi mana, ditinjau dari segi mana. Jadi agama itu tidak kaku gitu, Pak, ya, tidak kaku. Wa fihi nadorun, dilihat dulu gitu. Wa qafaina ala asarihim wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jadi nanti temanya Pak Hilman tinggal surat Al-Maidah ayat sekian kita aja ya, kalau untuk tafsir jalan ya. Surat Al-Maidah ayat 55. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan walaupun hanya satu ayat. Mudah-mudahan Allah
memberikan rahmat kepada kita lewat kita mendengar bacaan Al-Quran dan kita baca suratul Fatihah. Semoga jamaah kita, saudara-saudara kita yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa man hadara fi hadhil jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alil ibadah wa alil Qur'an wa alil rizki wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min alil syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, itu ayam ini kata Pak Lucy. Belakang. Ayam 6 sampai.